Halo guys, what's up everybody? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja dan saya doakan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Dan guys, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi, saya akan sedikit sharing ya kepada kita semua ini tentang bagaimana caranya kita melakukan diagnosa troubleshooting ya kepada kendaraan kita yang mengalami tenaga mesin berkurang. Jadi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah tenaga mesin berkurang yang diakibatkan oleh kompresi yang lemah ya, yang diakibatkan oleh kompresi yang lemah. Jadi untuk masalah kompresi melemah guys, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal ini terjadi ya. Ada beberapa faktor, ada beberapa komponen yang rusak sehingga mengakibatkan kebocoran kompresi dan tenaga mesin melemah. Misalkan contoh nih, saya pernah mendapatkan sebuah masalah yaitu sebuah kendaraan masuk ke dalam sungai atau kali ya, maksudnya melewati ya, bukan berenang-renang ya. Jadi dia melewati sungai dan kemudian airnya masuk melalui saringan udara dan menuju ke intake manifold dan masuk ke dalam mesin sehingga terjadilah water hammer. Di saat itulah stang menjadi bengkok karena air kan padat sehingga stang itu menjadi bengkok, dan ketika stang bengkok berarti piston tidak akan sampai kepada titik mati bagian atas ya. Dengan demikian kompresinya menjadi melemah. Semua komponen dalam keadaan bagus, misalkan ring, piston, liner ya, headnya juga bagus, namun ternyata stangnya yang bengkok saja sehingga kompresinya itu tidak padat. Karena kompresinya tidak padat berarti kita bisa artikan sebagai kompresi melemah. Dengan demikian ketika si driver melakukan starting engine, melakukan pemanasan engine atau memanaskan mesin, ketika di pagi hari muncul asap. Jadi ketika muncul asap itu seperti warna putih kebiruan. Namun ketika mesin sudah panas asapnya itu akan hilang atau gas buangnya itu akan hilang. Ya, itu disebabkan oleh temperatur mesin yang sudah mulai panas sehingga si bahan bakar itu bisa terbakar habis ya. Namun kompresinya tetap melemah dan juga suara mesin yang terdengar sedikit berbeda dari biasanya dan putaran mesin yang mulai hunting ya, mulai bergoyang. Nah, dengan demikian bisa kita artikan bahwa kebocoran kompresi dan tidak padatnya kompresi bisa mengakibatkan tenaga mesin berkurang. Piston, ring, dan liner yang sudah mulai haus ya. Jadi karena ketiga komponen ini, piston, ring, dan juga liner yang sudah mulai haus, itu akan menyebabkan kebocoran kompresi ke bagian bawah piston ya, sehingga kita bisa mengidentifikasi lewat mana. Kita bisa mengidentifikasi lewat selang blow by gas yang ada di bawah mesin atau saluran pernapasan mesin, biasa kita sebutkan juga dengan amblas ya. Jadi kita bisa mengetahui dari situ kalau misalkan asapnya sudah mulai banyak tidak seperti biasanya, berarti ada kebocoran kompresi atau sudah terjadi kehausan pada piston, ring, dan juga liner. Kedudukan valve ya. Jadi biasa dibilang kalau bahasa tekniknya Hino itu valve seat ya, dudukan valve. Jadi bisa saja ada arang-arang atau ada yang mengganjal valve itu, atau mungkin dudukannya yang sudah mulai haus sehingga tidak rata lagi, yang akan menyebabkan valve itu tidak menutup dengan rapat kepada permukaan cylinder head atau permukaan kop, sehingga terjadilah kebocoran kompresi. Gasket cylinder head yang sudah mulai rusak, yang sudah harusnya diganti, atau packing kop yang biasa kita sebut ya, packing kop sudah mulai rusak. Nah, kalau misalkan packing kopnya sudah mulai rusak, berarti kita bisa mengidentifikasi lewat dari air pendingin. Kalau misalkan kerusakannya sudah tembus lubang air, berarti akan mengakibatkan kebocoran kompresi kepada jalur pendingin. Sehingga kita bisa mengidentifikasinya lewat mana, lewat air pendingin yang akan menyembur. Nah, itu bisa menyebabkan temperatur panas ya. Jadi penyebab temperatur panas juga bisa kita identifikasi bahwa terjadi kerusakan pada gasket cylinder head. Yang berikut adalah keretakan blok guys. Jadi keretakan blok juga bisa mengakibatkan kebocoran kompresi. Karena hukum kompresi ini adalah kalau misalkan kita belajar fisika ya, itu dia akan mencari jalan di mana dia bisa keluar karena dia berupa tekanan ya, dia berupa tekanan. Ya, terus yang berikut adalah silinder head yang sudah melengkung ya, silinder head yang sudah melengkung.
Jadi silinder head ini karena sudah mungkin terlalu lama atau juga mungkin kena overheat yang berlebihan atau mungkin kena water hammer masuk air ya, dan terjadi water hammer sehingga mengakibatkan silinder head melengkung. Nah, sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan kompresi ya, karena sekalipun piston sampai ke titik mati atas tapi ternyata headnya yang sudah sedikit terangkat ke atas mengakibatkan kompresinya melemah. Dan juga selain disebabkan oleh water hammer, itu bisa juga disebabkan oleh penyetelan-penyetelan yang tidak perlu dilakukan. Misalkan menambah power dengan menyetel minyak, dengan menyetel udara, karena itu dengan ledakan yang dahsyat ditambah dengan panasnya mesin itu bisa saja mengakibatkan melengkungnya silinder head karena temperatur mesinnya sudah panas. Apalagi sistem pendingin yang sudah lama tidak diperiksa guys, itu fatal sekali, bisa mengakibatkan melengkungnya silinder head. Oke. Dan apabila teman-teman ingin mengetahui apakah silinder head ini melengkung, bisa lakukan dengan cara melakukan pengukuran ya, menggunakan mistar perata, dan di situ kita bisa melakukan pengukuran menggunakan bilah ukur. Dan kompresinya sudah melemah, berarti kita perlu melakukan atau kita perlu menggunakan alat ukur yang namanya kompresi tester. Jadi dengan kompresi tester kita bisa melakukan pengukuran dan bisa melihat secara akurat apakah kompresi pada silinder nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ini benar-benar masih bagus atau lemah ya, masih standar atau sudah berkurang. Ya, jadi kalau memang ada bengkel yang mempunyai alat kompresi tester, silakan teman-teman cek di situ. Tapi kalau misalkan tidak ada di bengkel-bengkel jalanan atau bengkel-bengkel samping ya, silakan bawa ke dealer dan lakukan pengecekan tekanan kompresi ya. Di situ flat rate-nya 1 jam kalau tidak salah sekarang 195 ya. Jadi di situ bisa teman-teman lakukan pengecekan tekanan kompresi. Dan satu lagi guys, kalau misalkan tekanan kompresi melemah, itu yang bisa saja mengakibatkan kompresi melemah itu karena nozzle sleeve-nya yang sudah mulai haus, yang sudah tidak bagus lagi ya. Jadi nozzle itu ada tempat pemasangannya di silinder head. Nah, yang menjadi dudukan si nozzle itu adalah namanya nozzle sleeve. Jadi coba periksa itu, biasanya nozzle sleeve juga terjadi kebocoran atau sudah haus sehingga mengakibatkan kebocoran kompresi ya. Dan kemudian guys, pastikan bahwa blok dan silinder head juga tidak retak ya, karena apabila retak itu juga bisa mengakibatkan kebocoran kompresi. Oke, jadi sekian yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Semoga troubleshooting kali ini bermanfaat untuk teman-teman dalam melakukan identifikasi kerusakannya kendaraan teman-teman. Jadi apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa memahaminya, teman-teman mendapatkan sebuah manfaat dalam melakukan troubleshooting, silahkan teman-teman subscribe channel saya dan teman-teman like video ini. Apabila teman-teman punya teman juga yang punya masalah yang sama, silakan teman-teman share kepada teman tersebut biar dia juga tahu dan bisa mengidentifikasi kerusakan kendaraannya. Oke, sekian yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Indonesia Timur kepada saudara semua di seluruh Indonesia.